Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1D ingin mempresentasikan hasil proyek kami tim 2 tentang sistem informasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satria Bian. Nama saya Muhammad Rizky Bayaki. Nama saya Bimo Satrio Prayogo. Nama saya Raditya Eka Nugraha. Yang pertama, pengertian dari sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi suatu organisasi. Sistem informasi mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak software, data, prosedur, dan orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Berikut adalah pengertian komponen utama dari sistem informasi. Yang pertama, perangkat keras atau hardware melibatkan semua perangkat fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi seperti komputer, server, jaringan komunikasi, dan perangkat penyimpanan data. Dua, perangkat lunak software melibatkan program-program komputer dan aplikasi yang digunakan untuk mengolah dan memproses data ini, termasuk sistem operasi, database, manajemen sistem, dan aplikasi bisnis. Yang ketiga, merupakan informasi yang dihasilkan dan disimpan dan diolah oleh sistem informasi. Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau bentuk informasi lainnya. Keempat, ada prosedur menentukan langkah-langkah atau aturan yang harus diikuti dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan distribusi informasi. Prosedur mencakup kebijakan, pedoman, dan protokol yang memandu pengguna sistem. Yang kelima, ada manusia atau people, melibatkan peran dan tanggung jawab individu-individu yang terlibat dalam pengoperasian dan manajemen sistem informasi. Ini mencakup pengguna, administrator sistem, analisis bisnis, dan pihak lain yang terlibat dalam siklus hidup sistem. Sistem informasi dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih efisien dan efektif. Ini dapat digunakan dalam berbagai bidang, termasuk manajemen, produksi, pemasaran, keuangan, dan lainnya. Sistem informasi dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, dan memberikan keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi. Latar belakang informasi. Sistem informasi atau SI adalah suatu rangkaian elemen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengeluarkan, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan di suatu organisasi. Latar belakang sistem informasi melibatkan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan organisasi untuk mengelola data dengan lebih efisien. Beberapa poin kunci dalam latar belakang sistem informasi meliputi Yang pertama ada perkembangan teknologi, kemajuan teknologi informasi terutama dalam komputer dan komunikasi, kemungkinan organisasi untuk mengelola dan memproses informasi dengan lebih cepat dan efisien. Yang kedua ada globalisasi, organisasi kini beroperasi di tingkat global sehingga diperlukan sistem informasi yang dapat mendukung pengelolaan informasi lintas batas dan menanggapi tantangan global. Yang ketiga ada peningkatan kompleksitas bisnis seiring dengan pertumbuhan dan kompleksitas bisnis, organisasi membutuhkan sistem informasi yang dapat membantu mengelola data yang besar dan beragam dengan lebih efektif. Yang keempat ada pengambilan keputusan. Sistem informasi dibutuhkan untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada para pengambil keputusan dalam organisasi sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik. Yang kelima ada efisien operasional. Implementasi sistem informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan produktivitas. Yang terakhir ada ketidakpastian lingkungan bisnis.
Sistem informasi membantu organisasi untuk menghadapi ketidakpastian dan perubahan dalam lingkungan bisnis dengan menyediakan informasi yang dapat mendukung adaptasi dan inovasi. Perkembangan sistem informasi. Perkembangan sistem informasi terus mengalami evolusi seiring waktu. Berikut adalah 5 contoh perkembangan sistem informasi yang dapat diidentifikasi. Satu, cloud computing. Sistem informasi saat ini semakin beralih ke platform cloud untuk menyimpan data dan akses ke aplikasi. Cloud computing memungkinkan akses yang lebih fleksibel, skalabilitas, dan kolaborasi yang lebih baik. Dua, Internet of Things. Sistem semakin terintegrasi dengan perangkat-perangkat fisik melalui Internet of Things. Perangkat-perangkat seperti sensor, perangkat pintar, dan peralatan terhubung internet memberikan data secara real-time untuk analisis dan pengambilan keputusan. Tiga, Big Data Analytics. Perkembangan dalam analisis big data memberikan kemampuan untuk mengelola, menganalisis, dan mengekstraksi informasi berharga dari volume data yang sangat besar. Ini membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik dan merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. 4. Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning atau ML. Penggunaan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin semakin menjadi bagian integral dari sistem informasi. AI dan ML membantu dalam otomatisasi tugas, analisis prediktif, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas. 5. Blockchain. Teknologi blockchain digunakan untuk mengamankan transaksi dan mengelola rantai pasokan. Ini juga digunakan dalam sistem informasi untuk menyediakan catatan terdesentralisasi, transparan, dan aman yang dapat diverifikasi. Selanjutnya, penerapan sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Sistem informasi manajemen. Penerapan sistem informasi manajemen membantu perusahaan mengolah data operasional sehari-hari, termasuk keuangan, produksi, persediaan, sumber daya manusia. Contoh penerapannya adalah Enterprise Resource Planning atau ERP yang diintegrasikan proses bisnis di seluruh organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem informasi kesehatan. Penerapan sistem manajemen basis data membantu organisasi untuk menyimpan, mengelola, mengakses data dengan efisien. Contohnya adalah basis data yang digunakan di lembaga keuangan untuk menyimpan informasi nasabah, transaksi, dan rekam jejak keuangan. Selanjutnya, sistem informasi geografis. Pemerintah sering menggunakan sistem informasi geografis atau SIG untuk menganalisa spesial dan mengelola data geografis. Contohnya adalah peta interaktif yang membantu dalam perencanaan tata ruang kota, pemetaan lokasi, infrastruktur, dan pemantauan perubahan lingkungan. Sistem e-commerce di perdagangan online. Bisnis e-commerce mengandalkan sistem informasi untuk mengelola transaksi online, melacak inventaris, dan memberikan pengalaman belanja yang personal. Platform e-commerce seperti Shopify atau Magento adalah contoh penerapan sistem informasi dalam lingkup perdagangan online. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu belum. Udah, Cok.